Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat dimanapun saudara berada, saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya walaupun mungkin secara fisik kita tidak berdekatan, kita mungkin jauh, bahkan sangat jauh, tetapi saya percaya kita akan dekat dan semakin dekat, sebab Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Sebelum kita akan membahas renungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan terus bersyukur di hadapan-Mu. Jikalau Engkau masih memberikan kami semuanya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan-pesan daripada Engkau, ya Tuhan. Engkau lawat kami semuanya, Engkau jamah kami semuanya. Jamahlah hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami. Engkau layakkan kami semua di hadapan Engkau. Oh haleluya, kami akan terus membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, pada saat ini mari kita sama-sama membahas firman Tuhan yang saya akan memberikan satu tema, yaitu perjamuan atau undangan daripada Raja. Untuk melandasi firman Tuhan pada saat ini, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan orang-orang itu, bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan ketika seorang raja hendak mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Semua undangan telah disebar, orang-orang yang telah dipilihnya diundang semuanya untuk datang ke pesta perkawinan itu. Tetapi pada hari di mana pesta itu diadakan,
tamu-tamu yang sudah dipilih, diundang oleh raja ini, mereka ini tidak mau datang. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan masih ada banyak alasan-alasan yang lain, sehingga mereka itu tidak mengindahkan undangan daripada raja tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini, jikalau kita mau menganalisa dari kata per kata, dari ayat per ayat, dapat kita gambarkan bahwa perjamuan kawin daripada raja tadi itu menggambarkan bahwa Tuhan itu sudah memilih sebuah bangsa yang dipilihnya untuk masuk di dalam bahtera keselamatan, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi mereka yang dipilih oleh raja, mereka yang dikehendaki oleh raja, oleh Tuhan, mereka itu tidak mengindahkannya. Sehingga sampai pada hari ini pun, jikalau kita mau pergi ke tanah perjanjian, di sana banyak orang Yahudi. Mereka ini kenal benar dengan yang namanya firman Tuhan, tetapi mereka ini jarang sekali yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Undangan raja itu tidak diindahkannya. Kesempatan untuk memperoleh keselamatan itu tidak diindahkannya, tidak diambilnya. Sehingga di dalam perumpamaan tadi juga mengatakan, raja menyuruh hamba-hambanya untuk apa? Untuk mengundang setiap orang yang mereka jumpai, baik itu di jalan, di persimpangan-persimpangan, baik itu orang jahat, baik orang baik, tidak dipilihnya. Semuanya diundang untuk datang ke pesta daripada raja tersebut. Artinya apa? Keselamatan yang diberikan oleh untuk orang Yahudi tidak diindahkannya, tidak diambilnya. Itu adalah sebuah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk apa? Artinya kesempatan itu juga diberikan, yaitu kepada saudara dan saya. Raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang setiap orang yang dijumpainya, yang mana mereka adalah orang-orang yang non-Yahudi, sebagaimana saudara dan saya, yang tetap diberikan oleh Tuhan untuk mendapatkan kesempatan mengambil keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama ini masih ada kesempatan. Perumpamaan tadi menggambarkan bagaimana Tuhan ini sudah memilih bangsa yang dikehendakinya, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi mereka mengeraskan hati dan menolak panggilan Tuhan tersebut. Sampai sekarang jika saudara pergi ke tanah perjanjian, maka saudara dapat menjumpai orang-orang Yahudi. Di sana mereka ini sangat mengetahui firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saat ini amat sangat sedikit orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengizinkan mereka mengeraskan hati agar anugerah daripada keselamatan itu juga turun atas kita yang adalah orang-orang non-Yahudi. Berbicara masih ada kesempatan bagi kita semua. Haleluya. Di sini ada 6 kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Pastikan bahwa saudara sudah menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita kerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita ambil kesempatan ini. Jangan kita sia-siakan panggilan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan yang kedua, kesempatan untuk bertobat. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan berpikir,
bahwa setelah kita ini menjadi orang percaya, lalu tidak perlu untuk bertobat lagi. Tuhan mau hidup kita ini adalah hidup di dalam pertobatan. Setiap kali kita melakukan kesalahan, maka kita perlu minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita ini berbicara tentang pengampunan, pengampunan ini merupakan sebuah kunci daripada sebuah kesuksesan dalam semua perkara. Baik itu kesuksesan di dalam perkara-perkara rohani, bahkan juga kesuksesan di dalam perkara-perkara jasmani. Karena apa? Karena di dalam pengampunan Tuhan ada yang namanya perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau kita berbicara tentang perkenanan Tuhan, di dalam kehidupan kita ini ada campur tangan Tuhan yang senantiasa memberikan pimpinan, memberikan perlindungan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Selanjutnya yaitu kesempatan untuk bersaksi. Selagi kita masih ada kesempatan, mari kita ini menjadi saksi daripada Tuhan, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, bahkan bagi kota dan bangsa kita. Kalau kita berbicara tentang kesaksian, kesaksian ini tidak hanya berbicara tentang kata-kata, berbicara tentang bagaimana hidup kita, tetapi kesaksian ini juga berbicara tentang tingkah laku, berbicara tentang cara hidup, berbicara tentang tindakan-tindakan kita. Jikalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, saya percaya kehidupan kita, tingkah laku kita, tindakan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat memuliakan nama daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya yaitu kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan memang tidak mudah, tetapi ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan itu, maka Roh Kudus akan menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memang enak untuk dibaca, firman Tuhan untuk direnungkan, tetapi firman Tuhan itu juga sangat sulit untuk dijalankan. Tetapi saya percaya jikalau Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan firman Tuhan itu sendiri. Dan selanjutnya itu kesempatan untuk melayani. Bagi kita yang masih kuat, bagi kita yang masih mampu, mari kita manfaatkan kemampuan kita, kekuatan kita. Untuk apa, saudara? Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun itu pelayanan yang kita lakukan, dari perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar, Tuhan tidak melihat semuanya, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati kita ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang keenam yaitu kesempatan untuk berbuat baik. Mari kita terus mau belajar untuk menabur segala yang baik. Mari kita menabur kebaikan, menabur pengampunan, menabur segala perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kita tahu bahwa kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Oleh karena itu, mari kita tabur segala sesuatu yang baik. Yang kedua, Tuhan Yesus itu pasti datang. Dalam perumpamaan tadi Raja ini tidak membatalkan pesta perkawinan anaknya. Raja tidak membatalkan acaranya. Raja ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Janji Tuhan pasti
ditepati. Karena janji Tuhan apa itu saudara? Tuhan akan datang untuk kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya. Dan yang ketiga yaitu kenakan pakaian pesta. Di dalam pesta yang begitu besar, banyak tamu-tamu yang diundang, tetapi raja masih sempat melihat seorang tamunya yang tidak mengenakan pakaian pesta. Artinya apa? Ada 5 makna daripada pakaian pesta. Yang pertama, pakaian pesta ini berbicara tentang kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tidak mungkin kita melihat Tuhan. Yang kedua, pakaian pesta ini juga berbicara tentang bayar harga. Pakaian pesta itu adalah pakaian yang mahal. Pakaian pesta itu adalah pakaian yang khusus. Ada harga khusus yang harus kita bayar untuk mendapatkan pakaian pesta. Demikian juga hidup kita. Kita harus membayar harga ketika kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berbuat baik, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus menjalankan semuanya itu. Jadi kita harus membayar harga. Itu berbicara mengenai apa? Harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga senantiasa agar kapanpun Tuhan datang menyebut kita, maka kita dalam keadaan yang siap untuk dijemput. Jangan seperti perumpamaan yang lain. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana menyimpan minyaknya sehingga pelitanya tetap menyala ketika dibutuhkan. Tetapi gadis-gadis yang bodoh kehabisan minyak sehingga pelitanya tidak menyala ketika mempelai pria itu menjemputnya. Dan yang keempat yaitu kelemah lembutan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 dan ayat 4 berbicara tentang perhiasan apa yang kita kenakan. Perhiasan kita bukan perhiasan emas, perak dan sebagainya. Bukan perhiasan jasmani yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Tetapi yang kita perlukan itu adalah perhiasan rohani. Salah satunya yaitu kelemah lembutan. Dan yang terakhir yaitu berbicara tentang bersukacita. Orang yang akan menikah hatinya pasti dipenuhi dengan sukacita. Kita sebagai mempelai wanita daripada Tuhan. Demikian juga kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan akan kedatangannya untuk menjemput kita. Mari kita jaga hidup kita jaga hati kita dan pikiran kita untuk terus hidup bersukacita di dalam Tuhan. Maka saya percaya kalau kita jalankan semuanya ini, perkenanan Tuhan turun atas kita. Tak ada kata yang tak mungkin, tak ada kata yang mustahil bagi kita. Karena seluruh hidup kita akan senantiasa di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam apa yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan pasti akan genapi. Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh, haleluya, tertanam di dalam setiap hati umat-Mu, dimanapun mereka berada, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terus pegang janji-Mu, terus haleluya kami kerjakan. Haleluya, hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur hanya bagi Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa ini, Engkau kuatkan bangsa ini. Engkau haleluya, haleluya.
Engkau tolong bangsa ini ya Tuhan, dari segala malapetaka, bencana, musibah, bahkan virus corona sekalipun. Hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus, pada saatnya Tuhan akan angkat semuanya itu. Engkau akan gantikan dengan berkat-berkat-Mu, baik itu berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.